Shalom, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah sekolah minggu Yosua. Teman-teman, kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik dalam hidup kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tolong Tuhan berkati Lausa yang bermain musik agar bisa bermain musik dengan baik. Berkati juga teman-teman yang sedang sekolah minggu di rumah agar bisa sekolah minggu dan memuji nama-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, Tuhan Yesus itu cinta sama kita semua. Bagaimanapun bentuk kita, warna kulit kita, dan suku kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus cinta semua anak. Kita akan bersama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau menjadi anak Tuhan yang terus berbuah. Yuk kita angkat pujian berbuah-berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Firman Tuhan saya serahkan kepada Lausa Ramlan. Adik-adik, mari kita satu hati, kita berdoa, semuanya tutup mata dan kita lipat tangan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena boleh memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami supaya kami mengerti, dan hamba-Mu Lausa Ramlan yang menyampaikan, Tuhan yang mengurapi. Terima kasih, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik dipersilahkan duduk semuanya. Ayo, semuanya duduk. Salam adik-adik.
Bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Loser Ramlan pada hari ini mau bercerita, dan ceritanya nanti adik-adik harus memperhatikan dengan baik. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, saya akan mengajak kepada kita semua membaca dari 2 Korintus pada pasalnya yang ke-9 pada ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya akan ulang satu kali lagi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dari ayat firman Tuhan ini, Loser Ramlan akan bercerita tentang memberi harus dengan hati yang tulus, yaitu memberi harus dengan hati yang tulus. Adik-adik, biasa kita semuanya itu hari-hari memberi satu sama lain, dengan kakak atau adik, dengan teman-teman di sekolah, atau dengan teman-teman di gereja. Dan kita juga biasa memberikan persembahan kepada Tuhan. Di hari Minggu ibadah seperti ini, kita juga memberi korban persembahan kepada Tuhan. Nah, semua itu harus diberikan dengan hati yang tulus, dengan ketulusan hati. Nah, karena itulah ada cerita yang cukup menarik tentang orang yang tidak memberi dengan kerelaan atau tidak dengan ketulusan hati. Demikian ceritanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dahulu ketika gereja terus berkembang, terus bertumbuh, banyak orang pada waktu itu dimenangkan. Mereka percaya kepada Yesus Kristus, dan mereka hidup satu hati, mereka sejiwa, mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, pada waktu itu akhirnya ada banyak orang yang mempersembahkan, dia menjual sawahnya, menjual ladangnya, ada juga yang menjual rumahnya. Itu diserahkan kepada para rasul, dan apa yang diberikan atau dipersembahkan itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan pada waktu itu. Nah, akhirnya adik-adik, ada satu keluarga yang bernama Ananias dan Safira. Bapak Ananias dan Ibu Safira, ketika melihat teman-temannya itu mempersembahkan, memberikan kurban kepada gereja pada waktu itu, akhirnya mereka kepingin juga melakukannya, kepingin melakukannya. Sehingga Ananias dan Safira ini dia berencana untuk menjual ladangnya atau tanahnya. Jadi lihat ini, tanah dari Bapak Ananias ini lumayan luas. Nah, lumayan luas tanah ini. Coba perhatikan,
ada 2 pohon di sana. Dan begitu luasnya tanah itu adik-adik. Begitu luas sekali. Jadi kalau Seramelan perhatikan, ladang ini kalau ditanami jagung, pasti hasilnya banyak. Kalau ditanami pohon jati, hasilnya juga banyak. Nah, jadi tanah yang luas itu akan dijual dan uangnya akan diberikan, dipersembahkan kepada para rasul pada waktu itu supaya dibagi-bagikan. Nah, akhirnya tanah yang sebegitu luas ini adik-adik dijual, dijual. Dan setelah dijual, dia tentu menerima uang yang sangat banyak sekali. Jadi uang hasil penjualan itu lumayan banyak. Nah, sekarang perhatikan. Ini Bapak Ananias membawa uang, dan ini Ibu Safira mulai menghitung-hitung uangnya. Banyak sekali uangnya. Sampai akhirnya dengan melihat uang yang banyak itu, dia akhirnya berunding dengan istrinya. Bagaimana kalau uang ini sebagian kita simpan saja? Kita tidak usah bilang sama Bapak Petrus kalau harganya sekian ini ya, tidak usah. Kita bilang pokoknya harganya kecil, sekecil ini. Ibu Safira ini juga setuju rupanya, juga setuju. Nah, lihat itu. Jadi kedua orang ini, Ananias, Bapak Ananias dan Ibu Safira ini, mereka benar-benar sepakat untuk menyimpan sebagian, dan yang sebagian diserahkan kepada para rasul pada waktu itu. Nah, sekarang mereka datang kepada Petrus. Nah, itu dia datang kepada Petrus. Dia membawa uang. Ada 2 kantong itu 2 tempat itu Ada 2 tempat. Dan dia serahkan kepada Petrus atau para rasul pada waktu itu. Bapak Ananias bilang, ini saya sudah menjual ladang saya yang luas itu. Sekarang saya serahkan kepadamu untuk dibagikan, untuk diserahkan kepada orang-orang yang percaya pada waktu itu. Tapi adik-adik, Petrus bersama teman-temannya itu karena penuh dengan Roh Kudus, rupanya diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga dia mengerti, sehingga dia tahu bahwa Bapak Ananias ini sedang berbohong dengan dia. Akhirnya Petrus bertanya, benarkah dengan harga seperti itu kamu jual? Bukankah seandainya tidak kamu jual, semuanya adalah tetap dalam kepunyaanmu? Tapi Ananias bilang, benar Bapak Petrus, benar. Ini semua hasil penjualan ladang saya serahkan kepadamu. Dan ketika itu Petrus langsung bilang, Ananias, kamu bukan membohongi manusia, kamu bukan membohongi saya, maksudnya seperti itu. Tapi kamu telah berbohong, kamu telah berdusta kepada Tuhan. Waktu itulah ketika dibilang seperti itu, Bapak Ananias ini langsung terjatuh. Iya, sampai uang-uangnya itu lihat terjatuh, dan Bapak Ananias di situ tergeletak di lantai karena dia memberi tidak dengan hati yang tulus. Dia memberi dengan setengah-setengah hati. Dia mau membohongi Petrus dan teman-temannya. Akhirnya dia mati. Karena dia mati, akhirnya pada waktu itu dia harus cepat-cepat dikuburkan. Jadi cepat-cepat dikuburkan oleh orang-orang muda yang ada. Nah,
tidak lama kemudian, ya selang kira-kira 3 jam kemudian, jadi 3 jam kemudian, istrinya yang cantik itu datang menyusul. Mungkin dia pikir, suamiku kok lama pergi ke rumahnya Petrus kok gak datang-datang. Akhirnya dia menyusul, dan dia tidak tahu kalau suaminya, Bapak Ananias itu sudah dikuburkan. Dia tidak tahu. Dan dia datang kepada Petrus. Langsung Petrus juga bertanya, Ibu Safira, apakah memang benar kamu menjual tanah itu dengan harga sekian? Ibu Safira ini langsung bilang, benar. Petrus langsung bilang, engkau telah sepakat mendustai Roh Kudus juga. Akhirnya Ibu Ananias ini tumbang juga, mati juga Ibu Ananias ini. Waktu itu anak Ibu Safira ini mati karena dia telah berbohong, berusaha membohongi Petrus. Tapi pada kenyataannya dia berbohong kepada Tuhan. Itulah akhirnya Ibu Safira harus diangkat, harus dikuburkan pada hari itu juga. Jadi karena ketidakjujurannya, karena dia memberi dengan tidak rela hati, memberi karena paksaan. Jangan sampai kita memberi dengan tidak dengan ketulusan. Jikalau tidak dengan ketulusan, itu berbahaya. Bisa-bisa tidak jadi berkat dalam hidup kita, melainkan bisa mendatangkan musibah. Karena itu, berilah secara jujur, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Jangan tipu menipu, jangan bohong berbohong. Dan ingat, yang apalagi untuk Tuhan. Kalau orang tua sudah memberikan persembahan, mari semuanya diberikan kepada Tuhan. Jangan ada yang mengambil sebagian. Nanti saya belikan es krim. Nanti mau saya belikan ini dan itu. Tidak boleh. Kalau orang tua sudah kasih, ini persembahan, semuanya harus diberikan kepada Tuhan. Nah, demikian adik-adik ceritanya. Dan cerita ini sebetulnya terambil dari kitab Kisah Rasul pada pasalnya yang kelima, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Jadi lebih jelasnya adik-adik bisa membaca secara pribadi. Tapi hari ini kembali Los Ramlan mengajak kepada kita membaca atau menghafalkannya pada 2 Korintus pada ayatnya pasal 9 pada ayat yang ke-7. Ayo kita coba baca dengan baik. 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berilah dengan penuh kerelaan, dan Tuhan mengasihi kita yang memberi dengan penuh kerelaan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya mengajar kepada setiap kami anak-anak-Mu, supaya memberi satu sama lain, memberi kepada teman, memberi kepada saudara, memberi kepada gereja dengan penuh ketulusan. Karena kami tahu Tuhan, jikalau tidak memberi dengan hati yang tulus, bisa-bisa mendatangkan musibah atas kami. Ajar kami, bimbing kami, supaya sejak kecil memberi dengan penuh ketulusan. Dan kami tahu Allah sangat senang dengan orang-orang, anak-anak yang memberi dengan hati yang penuh ketulusan. Terima kasih Tuhan memimpin kami semua di masa anak-anak seperti ini. Beri sehat kami, beri perlindungan atas kami, sehingga kemana kami berada, aman karena menopang,
dijauhkan virus corona atas kami, sehingga kami sehat selalu, kuat selalu, dan minggu depan boleh berbakti kembali di hadapan. Terima kasih, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu dalam kesempatan lainnya. Nah teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita mau terus berjalan bersama Yesus di dalam hidup kita, suka maupun duka. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat kanan lompat kiri jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, direntangkan dibengkokkan putar ke belakang, diajukan dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang, ke kanan lompat kiri jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Doa penutup saya serahkan kepada Lausa Ibrahim. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan berkati setiap kami menjadi anak-anak yang berjalan serta Yesus dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.